Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Selamat malam saudaraku. Ya, ada lagi pertanyaan saudaraku masuk ini mengenai adanya lubang terjun dan lubang sirsak. Hai, heboh lagi ya saudaraku ya. Lubang terjun lagi dan lubang sirsak. Nah, begitupun juga ada beberapa pertanyaan saya mau akan angkat saudaraku. Jadi tolong diikuti videonya saudaraku. Saya akan menjelaskan pertanyaan saudara kita ini yang saya akan angkat lagi. Pertanyaan saya sudah katakan saudaraku, antri ya. Nah, antri pertanyaan saudara kita ya, saya akan jawab. Nah, saya akan jawab pertanyaan saudara karena mungkin saudara kita ini galau, bingung. Adanya dia punya gedung rumah wallet itu tidak mau beradaptasi. Wallet sulit tinggal di dalam ruangan RBW. Adanya itu dia berpikir mengenai adanya di dalam ruangannya adanya lubang. Lubang apa dulu saudaraku? Lubang terjun atau lubang sirsak? Nah. Jadi oke. Jadi tolong saudara ya disimak videonya, mudah-mudahan ada pencerahan ke depannya dan saudara bisa memahami mengenai adanya di dunia perwaletan secara alamiah. Jadi oke saudaraku, mengenai adanya pertanyaan saudara, saya akan angkat dulu pertanyaan saudara ini ya. Yang di belakang nanti tunggu, nanti saya akan angkat lagi. Jadi pertanyaan saudara kita ini mengenai lubang sirsak dan lubang terjun. Dia mengatakan saudara, yang mana bagusnya yang kita gunakan ban dan yang mana yang paling cepat dihuni wallet, apa lubang terjun atau lubang sirsak? Dan ini sering saya angkat, sering saya utarakan, sering saya jelaskan secara merinci, secara mendetail mengenai adanya di dalam ruangan RBW tata ruang. Ya, kalau berbicara itu lubang terjun atau lubang sirsak berarti berbahasa mengenai adanya tata ruang. Yang mana yang saya maksud tata ruang saudaraku? Kita merancang bagian di dalam ruangannya wallet. Ya, tempatnya wallet berkembang biak apabila wallet tinggal di dalam. Tetapi kalau wallet tidak ada saudaraku, gimana caranya berkembang biak di dalam? Nah, yang intinya itu saudaraku, cara saudara bisa memahami mengenai adanya lubang terjun dan lubang sirsak. Nah, jadi pertanyaan yang saya jawab ini, kalau penjelajah 75 saudaraku semua bisa digunakan. Semua saudara bisa merancang adanya lubang terjun maupun lubang sirsak. Nah, semua jadi. Mungkin saudara mengatakan, kenapa itu lubang sirsak bang? Tidak ada si walletnya, ada lagi walletnya tapi kurang. Nah, si A, si B ini bang, ini lubang terjun, kok banyak walletnya bang? Nah, dan Aju mengatakan, kenapa ini lubang terjun bang saya gunakan ini tidak ada walletnya? Sedangkan di sana lubang sirsak ada walletnya. Jadi semua bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Yang tidak bisa itu kalau saudara tidak bisa menguasai bagian di dalam ruangannya wallet. Karena wallet saudaraku itu bukan, saya ulang ya. Wallet itu tidak sepenuhnya bahwa nanti lubang sirsak baru dia huni itu tempat ruangan, ya. Di dalam ruangan RBW. Begitupun juga lubang terjun. Tidak selamanya bahwa lubang terjun itu nanti dia akan dihuni wallet. Ya, ada lubang terjun tidak ada walletnya. Ada juga lubang sirsak tidak ada walletnya. Dan ada lubang sirsak banyak walletnya. Dan ada juga lubang terjun yang banyak walletnya. Maksudnya banyak isinya di dalam, burung wallet. Nah, tergantung cara menata saudara, cara mendesain saudara, dan cara mengatur bagian di dalam ruangan RBW yang dicari wallet di dalam ruangan. Nah, itu saudaraku, kalau saudara ingin melihat walletnya berkeloni. Nah, ini pertanyaan juga yang mana yang dimaksud berkeloni. Berkeloni itu berarti wallet itu sudah suka tempat itu. Ya, sudah mulai banyak. Sudah berkeloni, bahasa berkeloni ya, sudah ngumpul di dalam. Nah, itu bahasa keloni. Dan ada juga mengatakan berapa bangnya yang dimaksud koloni. Yang koloni itu ya berkeloni sudah banyak itu. Nah, koloninya wallet ya, bahasanya, bahasa canggihnya sudah berkeloni. Arti dari itu sudah berkembang biak di dalam ruangan RBW. Apa yang berkembang biak? Wallet. Adanya itu tadi sarang, telur, dan kanakan akhirnya terbang dari induk ke anak-anak, ke cici ke cucu. Itu intinya saudaraku. Kalau wallet kita mau lihat hasil di dalam ruangan RBW adalah koloni dan hasil sarang wallet. Jadi saudara perlu mengetahui adanya tata ruang. Ya. Jadi bukan bahwa nanti lubang terjun itu bagus lubang terjunnya baru banyak walletnya. Begitupun juga lubang sirsak. Nah, istilahnya di situ lubang.
dari arah poit atau saudara tidak menggunakan poit, kan ada yang tidak menggunakan poit itu langsung di lubang dari samping atau di belakang gedung langsung masuk. Nanti saudara mengadakan di situ, adakan sekat. Bahasa sekat itu saudaraku berarti saudara itu bendung adanya pantulan cahaya supaya itu pantulan jangan keras masuk. Karena selalu saya ulang ini berulang-ulang ya, tak bosan-bosan saya angkat ini mengenai adanya lar, mengenai adanya pantulan, tetapi memang harus. Ya, karena kenapa saya katakan harus? Nah, saudara perlu mengetahui bahwa walet itu memang cerewet saudaraku ya. Bukan manusia saja yang cerewet, walet pun juga cerewet. Nah, bukan juga manusia hanya panik. Walet pun juga bisa panik. Bukan bahwa manusia takut, walet pun juga bisa takut. Ya, begitupun juga adanya trauma, begitupun juga mengenai adanya stres, sama. Nah, makanya jadi selalu saya katakan saudaraku ya bahwa walet itu kita harus kuasai dulu. Bahasa menguasai walet itu kita memahami dia. Wah, kita membangun ini, kesukaannya walet ini. Dan yang paling membingungkan saudaraku, saudara mengikuti itu tetapi walet masih sulit beradaptasi. Memangnya kenapa kira-kira? Nah, jadi perlu saudara tahu. Bahwa lubang ya, saya kembali ke lubang ya. Lubang sirsak itu saudaraku semua jadi. Yang penting saudara itu bendung yang pantulan yang keras. Lubang terjun pun juga jadi. Tetapi kalau penjelajah 75 saudaraku itu kebanyakan dia menender lubang sirsak. Namun ada saya tangani lubang terjun tetapi hanya beberapa. Nah, itu saudaraku ya. Jadi cara menangani di dalam ruangan RBO itu intinya saudaraku itu bahasa yang paling diinginkan walet kan selalu saya gambarkan ya. Dari tahun yang lalu, tahun ke tahun, bulan ke bulan, minggu ke minggu itu selalu saya katakan kelembapannya yang terutama. Karena walet itu mengincar tempat yang lembab. Bahasa lembab itu berarti itu adanya air, adanya bahasa kabut. Ya, ada juga tidak ada airnya saudaraku, tetapi itu dingin di dalam. Nah, terjadinya itu adanya kabut sampai dia lembab. Nah, itu nomor satu. Karena walet itu kekuatan walet saudaraku itu dia bikin rumah bukan gitu kan bangunan itu bahwa itu kan tempatnya. Kalau rumahnya walet itu sarang. Nah, sarang rumahnya walet. Dia ada rumah di situ dia bersarang, di situlah tempatnya dia bikin istilahnya dia cetak telur ya, dia bertelur di situ sampai dia mengarang sampai lama kelamaan dia akan jadi anak, menetas jadi anak. Jadi intinya saudaraku itu nomor satu adalah kelembapan, itu adanya dari air. Nah, terus saudara itu pikirkan juga mengenai adanya suhunya saudaraku. Bahasa suhu itu berarti saudara perlu memahami mengenai adanya suhu udara supaya di dalam sejuk. Coba saudaraku, kita saja saudaraku dalam ruangan itu kalau dingin kan enak, sejuk enak juga ya. Nah, sama walet, tidak ada bedanya kita manusia dengan walet saudaraku, hanya beda kita itu pikirannya. Kita kan punya akal. Ya, masing-masing punya kekurangan dan masing-masing punya kelebihan. Ya, itu. Terus saudaraku mengenai adanya lubang terjun. Nah, tadi kan lubang sirsak. Lubang terjun juga bagus. Tetapi atur ya. Nah, tempatkan pada tempatnya, begitupun juga jarak. Nah, lebar dan jaraknya itu lar saudara bisa bentuk lar di situ. Karena kalau terlalu kecil juga saudaraku itu kan itu burung itu kayak gimana ya? Tersesat istilahnya. Apalagi ruangannya di dalam gelap itu pengat baru tempatnya lagi kecil lagi lubang terjun usahakan disesuaikan ya, disesuaikan itu jarak lar. Nah, supaya ini burung leluasa di situ dia masuk di dalam itu bisa bermanuver sebentar baru dia masuk dalam ruangan. Karena kalau di lubang terjun sudah itu jarang itu, paling burung di situ bermanuver sebentar dia masuk lagi di dalam ruangan ya, karena di dalam ruangan itu gelap. Kalau di lubang terjun begitupun lubang sirsak di situ agak ada terang karena adanya pantulan. Nah, pantulan apa saudaraku? Itu pantulan cahaya dari matahari kalau umpamanya waktu panas. Nah, itu jadi walet itu masuk, apalagi kalau walet sudah beradaptasi di dalam tempat itu, jelas dia mencari sasarannya itu tempatnya gelap. Nah, walet suka yang itu gelap. Nah, terus yang mana lagi? Nah, saudara di situ atur mengenai adanya itu jarak antara lantai ke plak. Maksudnya lantai itu ya lantainya di bawah, baru yang di atas itu ke plak. Karena plak di situ kan di situ terpasang sirip ya. Plak baru sirip, di situ siripnya terpasang.
Jadi saudara bisa mengatur di situ mengenai adanya bahasa jarak-jarak sirip juga. Ya, tetapi itu mengenai adanya sirip saudaraku, apakah sirip tambah, kan ada sirip tambah kayak gini saudaraku ya, ada juga sirip lurus ya, sirip lurus. Semua ditempati, tidak ada yang tidak ditempati walet. Hanya kalau banyak sudut itu saudaraku ya gitu. Kalau banyak sudut itu biasanya kalau sarang sudut kan agak murah. Nah, tetapi semua ada harga. Jangankan sudut saudaraku ya, sarang yang patahan atau hancur serbuan semua ada harganya. Nah itu. Jadi semua jadi. Saudara mau menggunakan banyak sudut tidak jadi masalah. Hanya harga kalau banyak sudut itu biasa harga beda. Ada juga yang sirip-sirip lurus. Nah, kalau lurus saudaraku itu kebanyakan jadi nanti itu mangkok. Mangkok itu setengah bundaran. Ibaratkan bola. Bola itu dibagi dua. Nah, itulah jadinya sarang walet. Tetapi kalau banyak sudut seperti bola kita bagi empat, 1, 2, dia berbentuk sudut. Dia sudut saudaraku ya sudut, bukan berbentuk setengah bundaran. Setengah bundaran itu dia berarti dia masuk di mangkok. Nah, hanya tergantung dari kualitasnya lagi warna sampai harga itu. Biar mangkok saudaraku kalau warnanya itu krem ya jatuh juga harga. Nah itu. Jadi bukan bahwa sudut itu tidak ada, semua ada harga, hanya ada perbedaan. Ya itu. Jadi itu saudara bisa mengatur mengenai adanya jarak antara sirip ke sirip. Apa saudara menggunakan sirip lurus atau sirip tambah? Semua jadi, ya. Ada juga mengatakan berapa jarak siripnya bang? Saya sudah jelaskan itu. Jarak sirip itu yang saya gunakan di lokasi kalau saya menender, itu jarak rata-rata yang saya gunakan 30 sampai 35 jarak antara sirip ke sirip. Nah, ini sirip, jaraknya di sini kita ambil tarik meter 30, bisa juga 35. Baru sudah itu pasang lagi sirip ke sini, tarik lagi meter 30 sampai 35. Terserah saudara mau ambil ukuran berapa. Tergantung dari ukuran gedung saudara. Kalau gedung itu agak-agak kecil-kecil, saya mengambil ukuran 30. Nah itu ya, jangan terlalu mepet saudaraku, jangan terlalu mepet. Jangan juga terlalu lebar, karena kalau terlalu jauh ukuran 40 45 itu kan rugi bangunan. Hanya berapa sirip sudah penuh. Nah, jadi kita mainkan di situ. Itu tata ruang, berbahasa tata ruang, ya. Itulah pertanyaan saudara kita ya. Nah, lucu dan heboh. Jadi itu cara, semua jadi, ya, semua jadi. Seperti yang saya bahas yang kemarin mengenai adanya mengenai adanya suara, semua. Yang penting suara aslinya yang keluar sama dengan ini, ya. Nah, mengenai adanya bahasa tata ruang, lubang terjun, lubang sirsak, yang mana yang paling bagus? Semua bagus. Ya, semua bagus. Tergantung dari keamanannya di dalam ruangan RBW saudara, gedung saudara, tempatnya walet tinggal. Ya, keamanannya walet yang kita pikirkan. Begitupun juga mengenai adanya ruangannya, tata ruangannya. Idealkan di dalam, stabilkan di dalam supaya walet ini nyaman tinggal di dalam. Apabila walet nyaman tinggal di dalam, dia akan bisa menarik burung liar dari luar masuk di dalam ruangan RBW sampai dia betah tinggal, sampai dia berkeloni akhirnya nah, dia cetak sarang. Kalau sudah banyak burung saudaraku itu sebentar sarang dicetak. Yang paling sulit itu saudaraku membetahkan burung. Ya, menarik burung liar itu yang paling sulit. Itu yang paling banyak, yang paling banyak itu petani galau gara-gara itu caranya menarik burung. Ada lagi tinggal tidak mau lagi betah. Ya, jadi sulit memang. Nah, disitulah tingkat kegalauan saudara menghadapi namanya walet. Makanya sampai sekarang itu saudaraku, saya tidak bisa hitung itu petani walet yang galau. Padahal dia sudah mengandalkan dirinya bahwa oh ini suaranya si A ini saya pakai, wah hebat ini. Dia pasang gitu suara lagi ya gitu-gitu toji juga. Nah itu. Nah, dia gelapkan lagi ruangannya begitu-gitu juga. Nah, jadi saudara perlu memahami betul-betul, saudara perlu mendalami itu walet. Mendalami di dalam ruangan RBW itu. Nah, jadi cara mengatasi ruangan begitupun juga cara menghadapi walet tergantung dari saudara. Nah, istilahnya ya saudara-saudara, nah, saya memberikan pencerahan kemajuan mengenai adanya paparan, mengenai adanya cara menghadapi itu, karena saya sudah mengalami, saudaraku, sudah lama saya alami mengenai adanya di dunia perwaletan secara alamiah. Nah, dan itu mengenai adanya bahasa media, fasilitasnya itu kan tergantung dari saudaraku juga, ya. Karena yang saya alami saudaraku selalu saya bermain alami. Ya, kalau saya saudaraku di gedung saya itu ada Twitter itu satu. Di dalam suara inap saudaraku tidak ada lagi bunyi suara inap, tinggal satu suara.
4 lantai, tinggal satu suara. Suara apa itu? Suara panggil. Itu pun suara panggil biasa mati 1 minggu, kadang mati 4 hari. Mati menyala, tetapi waletnya saudaraku berkeloni. Nah itu. Jadi selalu saya katakan saudaraku ya, yang penting sudah ada suara ya. Mengenai adanya lubang sirsak atau lubang terjun, semua jadi. Yang penting saudara jangan selalu mengganggu di dalam ruangannya walet itu, dan selalu saya katakan adakan itu saudaraku, optimalkan ya. Adakan itu kenyamanannya walet. Nah, usahakan saudara bisa mengikuti itu keinginannya si walet ini loh. Kan yang paling sulit ini keinginannya walet kita ikuti. Hanya keinginan kita lagi mengikuti keinginannya walet, tetapi ada lagi hambatannya gitu. Lengkap semua medianya, tetapi selalu dimasuki. Jadi saudara belum bisa mengikuti keinginannya walet karena masih saudara selalu ganggu. Nah, sudah lembab, sudah gelap, ya. Jarak antar lantai ke sirip sudah bagus. Begitupun juga mengenai adanya ventilasi sudah bagus. Tapi saudara itu keluar masuk sama aja, mengganggu juga itu. Nah, walet sudah mengincar tempat itu karena sudah gelap, sudah dingin, sudah sejuk, bagus tata ruangnya, jaraknya sudah bagus, siripnya begitu juga. Mengenai adanya predator, saudara sudah mengadakan penyemprotan, aman semua di dalam. Nah, tetapi saudara juga tidak tenang. Adanya ketidaktenangan saudara selalu mau masuk, sedikit-dikit mau masuk, 1 bulan masuk lagi, 1 bulan mau masuk lagi. Pemikiran saudara, baru 2 bulan ini, apakah airnya di dalam? Biarkan dulu air itu habis. Ya, nanti saudara masuk baru saudara isi air lagi. Biar 4 bulan, 5 bulan atau 6 bulan dapat jadi masalah. Ya, itu. Kalau walet saudaraku sudah menginap di dalam, biar habis airnya, tetap walet tinggal itu. Ya, nanti saudara masuk. Seperti itu adakan penyemprotan hama. Biar 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan baru diadakan penyemprotan. Apalagi kalau baru on perdana. Belum apa-apa itu predator di dalam. Predator itu bersih hama, masih aman-aman itu. Ya, itu. Jadi tidak usah terlalu, karena banyak sekali saudara itu dijadikan beban pikiran ke saudara sendiri. Saudara yang berpikir, saudara yang terima pikiran itu, saudara yang galau sendiri. Adanya selalu berpikir mengenai adanya di dalam ruangan RBW bahwa apakah walet itu aman di dalam, apakah walet itu sudah bikin sarang, apakah walet itu sudah bertelur, apakah walet itu sudah jadi kanakannya itu yang telurnya itu. Lama kelamaan apakah telur tadi itu yang jadi kanakan, kan habis dingerami itu telur, akhirnya dia pecah jadi anak itu apakah sudah terbang. Jadi sampai kapan saudara itu selalu mengandai-andai, selalu berpikir. Makanya selalu saya katakan saudara, kalau sudah aktif itu di gedungnya, sudah on, sudah amankan, tidak usah terlalu berpikir bahwa sudah habis akhirnya apa gitu. Selalu tidak usah terlalu berpikir. Makanya selalu ada saya katakan, menghadapi walet saudaraku itu kita santai ya. Jangan terlalu berburu nafsu, jangan terlalu bercepat, istilahnya ingin bahasa mau cepat. Karena tidak semudah itu saudaraku. Itu aja intinya saudaraku. Walet itu saudaraku, berapa lama itu baru terbang kanakannya? Coba, berapa lama itu? Mulai proses itu polesan akhirnya jadi sarang jadi sarang lagi, berapa lama baru dia letakkan telur 1 sampai 2. Nah, kalau semua telur selamat, berapa lama lagi saudaraku itu dingerami telurnya baru bisa jadi anak, baru menetas itu telur jadi anak. Coba perjalanannya. Dan berapa lama lagi itu kanakannya saudaraku, mulai dari kecil sampai besar, berapa lama baru terbang? Lama kan? Nah, coba terbang lagi saudaraku, berapa lama lagi itu baru ini kanakan bisa bersarang seperti induk lagi. Mumpung kalau kanakannya kembali, tetapi kalau kanakannya itu pergi lupa pulang, istilahnya tidak kembali di tempatnya. Nah, itu. Makanya selalu saya katakan saudaraku, nomor 1 itu kalau walet kita mau amankan, jangan selalu diganggu. Intinya itu. Nomor 1 itu. Nah, dan nomor 2 yang selalu saya katakan, kalau ada sarang jangan selalu berpikir mau dipanen. Belum apa-apa itu sudah mau dipanen. Adakan panen paksa, adakan panen rampas. Baru 2 jari sudah dibuka, belum ditempati bertelur. Nah, itu. Ada lagi sarangnya jadi, belum ditempati bertelur, dibuka lagi. Bagus kalau sudah jadi itu, belum ditempati bertelur. Kalau baru 2 jari masih mau dicetak itu sarangnya itu, masih mau ditambah, saudara buka juga. Maksudnya dibuka, dipanen. Nah, jadi saudara itu perlu memahami mengenai adanya di dunia perwaletan secara alamiah, supaya saudara itu bisa mengenal betul-betul itu walet. Jangan saudara ya, jangan keinginan saudara saya mau ikuti, sedangkan walet saudara tidak mengikuti keinginannya walet. Nah, makanya selalu saya katakan saudara itu perlu memahami mengenai adanya di dunia perwaletan secara alami.
dan banyak yang bertanya, banyak yang menggambarkan ya di luar lapangan, baik di saudara-saudara kita yang saya dengar bahasa masuk, ini yang digunakan ini sampai banyak walet ini yang digunakan, ini yang dipasangkan, sampai saudara itu banyak yang mengikuti, banyak yang mencontohi. Kenyataannya saudara mencontohi, tetapi hasil itu tidak ada harapan, ujungnya hampa juga. Jadi capek saja selalu membeli ini membeli itu, apalagi kalau barang-barang itu yang kita belikan itu mahal-mahal ya. Butuh waktu lagi, butuh dana lagi, butuh masih begitu itu terus. Nah, itulah susahnya walet. Nah, makanya selalu saya katakan, ikuti keinginan walet, baru saudara juga mengikuti keinginan saudara. Bahasa keinginan saudara, nanti walet yang akan menjawab keinginan saudara. Iya, nomor satu kita itu pahami dulu walet. Nah, makanya selalu saya katakan saudaraku, itu harus ada yang menuntun. Harus ada yang menuntun, betul-betul kita yang tuntun, supaya yang kita hadapi oleh saudaraku tadinya itu galau, sampai ada yang bisa kita tempati curhat, bisa memecahkan, kita akan ringan lagi kita bawa. Ibaratkan gini, sesuatu barang yang kita mau angkat ya, tetapi berat itu barang, kalau 1-2 orang berat, kalau ada yang membantu itu sampai itu barang yang diangkat apa berupa batu atau berupa kayu atau apa saja, kita itu kerjasama ya, gotong royong sampai cepat selesai dan ringan. Begitupun juga walet ya, kalau ada guru ya, ada yang membimbing kita itu, insya Allah tidak berat kita bawa. Kalau kita hanya mengandai-andai, oh gini mungkin, gini seandainya, seumpamanya, andai kata, mungkin juga, itu yang paling membingungkan saudaraku, mengandai-andai kapan-kapan. Nah, intinya semoga, bukan mudah-mudahan. Mudah-mudahan itu ada 2 kata, mudah-mudahan, main-main. Kita mengambil langsung, semoga berhasil, semoga sukses, semoga Allah mengabulkan keinginan kita, semoga Allah mewujudkan doa kita, semoga Allah ya memberikan hidayah ke kita supaya gedung kita bisa berhasil seperti saudara yang sudah merasakan hasil. Nah, itu. Jadi intinya itu saudaraku ya. Jadi semua jadi. Lubang sirsak bisa, lubang terjun pun bisa, tergantung dari cara saudara yang menata di dalam ruangan RBW, tata ruangnya maksud saya. Nah, itu mengenai adanya saudara itu, mengenai adanya di dalam itu suara kan, saudara kan selalu saya ikut konten saya ya, mengenai adanya suara luar, suara dalam kan sudah bahas semua. Nah, itu mengenai adanya kelembapan ya, suhu begitu pun juga, mengenai adanya lar begitu pun juga, mengenai adanya jarak, kolam, baskom, tempat bak lain atau mesin pengabut. Nah, tergantung dari saudara cara menyikapi, cara mencerna apa yang selalu saya utarakan tentang di dunia perwaletan secara alamiah. Nah, ya saudaraku ya. Tapi alhamdulillah saudaraku sudah banyak. Makanya banyak saya, ada beberapa saudara kita ini saya upload selalu gedung yang saya sudah mandu, yang saya sudah pandu secara online. Alhamdulillah, itulah kenyataan saudaraku ya. Nah, dan ada juga saudara kita itu tidak kelihatan burunya di dalam, tetapi banyak. Tidak kelihatan, maksud saya tidak kelihatan burunya dari luar. Istilahnya kalau kita pantau, apakah siang atau pagi atau siang atau sore, biasa ada burung tapi kurang. Kenapa di dalam banyak? Nah, itu santai. Makanya saya katakan santai, jangan terlalu berburu sangka, jangan selalu terombang-ambing. Yang jelasnya yang penting suaranya aktif, jangan selalu dimasuki, amankan, konsisten aja di gedung konsisten aja di gedungnya. Jangan selalu dipikirkan lah. Memang perlu dipikirkan, tetapi jangan terlalu terbawa emosi di situ. Bahwa ini, akhirnya itu bahasa ini itu, saudara bingung sendiri. Ya kan sudah kan aman, sudah dikunci, ditutup, sudah ada air di dalam baru kita keluar, sudah diatur semua, gelapnya di dalam, adanya suara, begitupun juga mengenai adanya itu keamanannya itu gedung, sudah diadakan penyemprotan sebelumnya kita keluar. Itu. Dan ini saudaraku ya, sudah ada beberapa saudara kita ini dekat-dekat ini saya akan masuk lagi pengecetan. Ada 2 saudara kita ini, saya sudah katakan saudaraku ya, sebelum saya masuk pengecetan 2-3 hari, tolong diinfokan karena biasa saya lupa, karena ya bukan saudara saya mau hadapi banyak saudaraku, jadi biasa itu lupa. Jadi ingatkan ya, masa saya mau catat semua itu saudaraku ya, antara 10 orang, 100 orang, 1000 orang ya. Nah, bukan itu saya yang jelasnya, ingatkan saya saudaraku ya, guru
Tanggal sekian saya mau masuk ke bagus. Seperti ada kemarin masuk, ada juga tadi saya katakan oh iya insya Allah. Tetapi 1-2 hari saudaraku ingatkan lagi ya, guru besok atau lusa sudah dapat waktu pengecetan. Sudah lebih waktunya, tidak apa-apa saudaraku, lebih tidak jadi masalah. Tidak usah terlalu berombang-ambing bahwa oh sudah lebih 4 bulan. Ya, tidak jadi masalah. Lebih lama lebih bagus. Hanya bahasa 4 bulan itu saudaraku, karena saudara sudah lama berpuasa, mengenai adanya kewaswasan, mengenai adanya itu rasa penasaran, ya tidak apa-apa kita masuk pengecetan. Ya intinya itu kalau walid kita hadapi. Ya makanya selalu saya katakan tenang-tenang, santai aja, jangan terlalu berburu sangka, berburu nafsu, ya mengandai-andai. Pokoknya biarkan walid yang berjalan sendirinya. Yang penting gedungnya itu sudah optimal semua di dalam. Medianya sudah bagus, aman, jangan selalu dimasuki dulu. Ada waktunya baru bisa kita periksa. Kan saudara kan lihat saya, kalau saya pengecetan, ya kan sudah ada beberapa gedung saya secara langsung di lapangan, begitupun juga secara langsung memandu secara online. Ya, itu baru saya upload. Itu ya saudara ya kayak gitu. Semacam ini saudara kita ada beberapa saudaraku ini sudah share nomornya, nomor teleponnya karena ingin dipandu. Ya, silakan berinteraksi dulu saudaraku ya insyaallah. Dan ada beberapa saudara kita yang mau masuk grup lagi. Guru tolong dimasukkan grup. Jadi sabar-sabar saudaraku ya. Seperti walid. Menguji kesabaran itu memang berat. Ya, menghadapi namanya cobaan itu berat juga saudaraku. Ya, karena bahasa cobaan itu gampang diucap itu cobaan. Tetapi isi dari cobaan itu berat kita hadapi. Mana tantangannya, mana rintangannya, hambatannya, halangannya. Butuh perjuangan di situ. Itu bahasa cobaan. Itu. Jadi tergantung dari saudaraku cara menyikapi ya, cara mencerna apa yang saya katakan. Karena semua yang saya katakan saudaraku itu sudah terbukti di diri saya. Semua sudah kelihatan apa yang saya alami selama saya terjun di dunia perwalitan secara guru lahiriah, secara ilmu dunia perwalitan secara alamiah. Itu. Jadi sudah biasa saudaraku ya. Jadi oke. Itulah tadi inspirasi yang saya berikan mengenai adanya pertanyaan saudaraku, karena ada 2 tadi mengenai adanya lubang sirsat dan lubang terjun. Dan 1 lagi saya tambahkan. Pertanyaan saudara itu gimana cara supaya kanakannya bisa kembali. Itu sama tadi bahasa itu juga, tetap lari ke situ. Cara membetakan kanakan, cara supaya kanakan itu tidak jauh pergi. Di dalam ruangan RBW saudara itu intinya intinya tadi itu jangan selalu diganggu. Ya. Idealkan semua di dalam, amankan. Lepaskan beradaptasi walid. Walid mau tinggal mau tidak ya terserah urusan dia. Yang intinya mudah-mudahan walidnya akan kembali dan walidnya akan nambah, begitupun juga yang di dalam bisa tinggal betah. Itu yang kita inginkan. Mengenai adanya itu bahasa apa akan kembali atau tidak itu urusan walid itu. Yang penting kita sudah optimalkan di dalam ruangan RBW itu, kita sudah mengadakan apa yang keinginannya walid. Ya terserah walid apa maunya. Yang penting kita sudah mengikuti. Makanya selalu saya katakan saudaraku, ikuti penjelajah 75, selalu ada inspirasi. Ya selalu ada jalan. Insyaallah. Karena kenapa saya katakan tadi, ibaratkan tadi itu kita itu kerjasama. Sesuatu kita itu kalau kita bingung ada kita tempat bertanya. Tetapi saudara bertanya itu pada yang keahliannya itu. Jangan bertanya yang setengah-setengah yang si ini bahasa dipindah-pindahkan. Di situ biasa saudara galau. Selalu saya katakan saudaraku, saya tidak berani mengangkat bahasa dunia perwalitan kalau saya tidak pernah mengalami, saya tidak pernah merasakan. Alhamdulillah saudaraku. Dan begitu pun juga gedung yang saya tangani, yang gagal, alhamdulillah saya selaku penjelajah 75 saudaraku, alhamdulillah saya tangani itu dan dia berhasil. Dia sudah panen sampai hasilnya itu membangun lagi. Bukan lagi 1-2 bangunan, sudah banyak saudaraku, sudah ada 3 bangunannya, sudah ada 2, ada 3, ada 4 semenjak saya tangani dia punya gedung. Dulunya itu gagal, ada yang banyak saudaraku, tidak usah yang dulu lah, inilah yang baru-baru saudara lihat di konten itu, banyak macam di situ, kegagalan di situ bertingkat-tingkat mengenai adanya tahun, bukan bulan, tahun. Saya sudah jelaskan secara mendetail bahwa mengenai adanya di dunia perwalitan saudaraku, mudah saudara itu bisa memahami ya. Selalu saya utarakan, selalu saya berikan inspirasi ke saudara-saudaraku mengenai adanya di dunia perwalitan. Sabar-sabar. Ya, intinya itu. Oke? Jadi itulah tadi inspirasi yang saya berikan, saya paparkan mengenai adanya di dunia perwalitan secara alamiah. Mudah-mudahan saudara itu bisa mencerna bahwa walid itu memang sulit dihadapi. Ya, intinya saudara itu bersabar,
bertawakal, berdoa, berusaha, dan saudara betul-betul mengkaji mengenai adanya di dunia perwalian secara syariat. Ya, syariat, tarekat, hakikat, dan marifat. Ya, istilahnya syariatnya, tarekatnya, makrifat dia. Intinya itu. Makanya ada pertanyaan juga saudaraku, apa dibaca kalau berdoa, Bang? Yang jelasnya doa. Ya, itu. Intinya berdoa. Siapa saudara tempati berdoa ya? Tahu saja saudaraku ya. Siapa yang menciptakan walid? Siapa menciptakan saudara? Siapa menciptakan rezeki? Dan siapa menciptakan kesehatan? Dan siapa yang menciptakan bumi dan langit ini? Dan siapa yang mengambil nanti roh saudara? Ya. Oke. Terima kasih banyak saudaraku. Itulah tadi saya sudah jawab pertanyaan saudara. Ada 2 pertanyaan tadi mengenai adanya lubang sirsak dan lubang terjun. 1. Yang kedua mengenai adanya kanakan. Namun singkat tadi itu saya bahas mengenai adanya kanakan, tapi mudah-mudahan saudara bisa paham. Jadi jangan lupa saudaraku ya, ikuti konten selalu. Ya, selalu tayang saya punya video. Itu menggambarkan bahwa itulah kehidupan di dunia perwalian saudaraku ya. Mudah-mudahan selalu ada pencerahan ke depannya. Mudah-mudahan apa yang diinginkan saudara bisa melihat hasil. Ya, intinya itu kita membangun adalah ingin sukses. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudaraku sukses tanpa terkecuali ya, mulai Sabang sampai Merauke. Sukses selalu, mantap.